Oke, bertemu lagi dengan saya Fandi Wei dan teman saya Ferran Karis. yang akan membantu Anda sekalian dalam mengupas problematika seputar hukum-hukum Islam yang beredar di kalangan masyarakat. Bersama narasumber kami yang tidak bisa dianggap remeh mestinya dalam acara Takon Kang. Takon terus. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Nah, berhubung kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, kami segenap tim Takon Kang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para umat Islam bagi seluruh penjuru dunia. Semoga puasa Anda sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ki jane acara apa kok ana narasumber? Oh, oke. Begini Kang Ares, saya bantu jawab. Jadi acara Takon Kang itu adalah sebuah acara semacam podcast yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam yang beredar di kalangan masyarakat. Mulai dari soal fikih seperti puasa seperti sekarang ini, ya puasa, sholat, zakat, dan masih banyak lagi. Nah, bahkan masalah jodoh pun Bisa. insya Allah bisa. Asik. Kok menjawab pertanyaan? Lah yang tanya siapa? Juga takut tanya saya. Ora, enggak. Ini berarti jadi gini, kita itu menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Oh, Juga bisa lewat via DM dari akun medsos kami yang ada di bawah ini. Oh ya. Oh di sana. Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut, kita panggil dulu narasumber kita. siapa kira-kira narasumber kita? Nah, coba tebak. Tebak Ki. Tebak, ayo. Yang lagi ramai sekarang itu timnas berarti Patrick Kluivert. Bukan kelasnya itu kita. Ayo lagi. Oh, Coba. yang milik timnas ya Erick Thohir. Erick Thohir. Nah, ini loh. Oh, Indo. Oke. Langsung saja kita panggil. Narasumber kita tiada lain dan tiada bukan Kang Naufal Hilmi. Selamat datang Kang Naufal Hilmi. Ya, makasih. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah perjalanannya sangat singkat, sangat karena membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Malah cepat sekali itu ya. Dekat ya. Sangat dekat. Oh iya sangat dekat. Oke, gimana nih? Masih puasa? Kebetulan karena saya menjadi narasumber, ya, jadi mau tidak mau saya harus berpuasa. Maaf, saya salah tanya ini sebenarnya. Narasumber kita ini tidak bisa dianggap remeh. Oh, pasti. Oke. Oh Kang Hilmi. Jadi kita nanti ada seputar 2 soal Oh ya. yang terpilih dari kolom komentar ataupun dari via DM akun medsos kami. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita kenalan dulu. Siapa sih sosok Kang Naufal Hilmi ini? Kita mengenal lebih lanjut siapa sosok Kang Naufal Hilmi. Karena ada pepatah mengatakan apa Kang Aris? Ada udang di balik batu. Nah, salah. Kosong buburinya nyaring. Wah, lu yang ngawur. Saya tahu. Oh, apa? Tak kenal maka tak sayang. Yang udah kenal aja belum tentu sayang. Oke, menurut buku Tantang Sutarman di sini Anda itu mondok di Pondok Al-Ikhwan Kendal pada tahun 2016 sampai sekarang. Apakah itu benar? Benar ya. Mungkin rencana untuk keluar dari pondok belum ada ya. Karena saya juga ingin meninggalkan Al-Ikhwan ini sangat-sangat berat ya.
Wah, Rasanya itu sangat-sangat berat. seberat apa itu? Wah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wow. Karena di setiap sudut Alitkon ini mempunyai kenangan yang berarti. Alitkon ngangenin berarti ya. Wah, Alitkon itu. sangat-sangat kangenin. Berarti dari 2016 sampai sekarang itu terhitung 9 tahunan ya? Ya, 9 tahun. Mungkin tapi masih angka yang relatif kecil ya. Karena masih banyak juga senior-senior saya yang masih di pondok tentunya. Yang tentunya lebih tua lagi, lebih kumuh lagi. Masih tua ini ada yang lebih tua lagi? Masih banyak yang lebih tua. Berarti emang Sangat berat. sangat berat Ya. meninggalkan pondok Alitkon ya? Yang Oke. menurut data di sini juga selain sering menjuarai perlombaan baca kitab tingkat RT hingga nasional, Anda juga aktif dalam mensutradarai dan membuat beberapa film pendek kependuan. Apakah benar itu? Anda itu terlalu melebih-lebihkan. Oh, sebentar. Anda kan aktor film saya sih. Sangat betul ya, karena memang untuk membuat film pendek tentunya itu salah satu hobi saya dari kecil. Memang dari kecil saya suka berimajinasi lah. Karena dengan membuat sebuah film kita bisa menuangkan ekspresi yang ada dalam diri kita. Seolah-olah kita bisa membuat dunia kita sendiri. Mungkin Sukoyomi. Nah, sama lah, hampir sama seperti Mugen Sukoyomi milik Madara itu. Yang mungkin hal tersebut kita tidak bisa lakukan di dunia nyata. Jadi di dunia nyata kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka dengan membuat film kita akan mampu untuk membuat cerita yang kita inginkan. Dan saya juga pernah mendengar ada sebuah pepatah atau apalah itu yang berbunyi wajah seseorang itu akan mudah dilupakan, Asik. tapi karyanya akan tetap terus terkenal. Catat itu quotes hari ini. Kata-kata hari ini. Pemirsa, oke. Untuk rencana ini kedepannya mau buat film apa? Rencana apa ya? Untuk film yang sudah saya buat kan ada banyak ya. Ada Alfia untuk Bapak, ada Tangisku, Sesal, KTP, Marbot Masjid dan lain sebagainya. Tinggal dicek aja di YouTube Alitkon TV atau di Instagram PP Alitkon. Sudah komplit di sana. Dan untuk progres kedepannya mungkin saya akan membuat Alfia untuk Bapak season 2. Karena mungkin saya melihat antusiasme dari para penonton itu sangat tinggi ada film tersebut. Terbukti pada satu hari penayangan pas waktu itu sampai sekitar 1.000 lebih penonton yang sudah menonton film Boleh tepuk tersebut. tangan gitu? Boleh tepuk tangan pemirsa, oke. Padahal pas waktu film Alfia untuk Bapak itu saya masih menggunakan kameranya masih menggunakan kamera handphone, kamera HP. Jadi masih sangat-sangat manual pas waktu itu. Tapi antusiasme penonton pada film tersebut sangat-sangatlah tinggi. Jadi mendorong saya untuk membuat yang season 2-nya. Tapi belum tahu kapan rilisnya. Masih wacana. Oke. Berarti itu pertama itu dari HP ya? Ya. Itu dari nol banget itu ya buatannya. Bukan hanya nol, dari minus. Minus. Ya. Oh, dari minus. Dari Oke. minus. Berarti tapi sekarang alhamdulillah udah ada perkembangan. Lumayan lah, sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Oke. Bagi para pemirsa peminat setia Alfia untuk Bapak, apa itu ya? Alfia untuk Bapak. Ya. Nantikan kelanjutan seasonnya Alitkon untuk Bapak. Alfia Dek. Oke, bagi penggemar setia Alfia untuk Bapak. Nah, nantikan kelanjutan season 2 Alfia untuk Bapak. Nanti jangan lupa pantau terus YouTube Alitkon Channel. Beri tepuk tangan.
Oke, terima kasih Kang Nopal Hilmi atas perkenalannya. Ya. Oh, sudah boleh pulang ini? Belum mulai. Oh, belum. Oh, iya. Baru perkenalan tadi. Kan yang belum kenal malah jadi kenal. Oh. Yang udah kenal mungkin bisa jadi saya. Oke. Enggak mampu. Lanjut sekarang ke segmen Jawab dong Kang. Ini ada 2 soal. Yang pertama dari Ed Bagus tak ingin disakiti. Bentar. Kok namanya kayak nama Facebook saya dulu? Saya tuh pernah buat namanya hampir sama. Karis tak ingin disakiti. Oh, berarti kamu itu tersakiti dulu? Iya. Sama seperti Mas Bagus. Mas Bagus ini Namanya berarti sangat-sangat mewakilkan perasaan. iya. Mungkin Mas Bagus juga sering disakiti. Ya. Ya, sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga Mas Bagus ini tambah disakiti. Salah. Mas Bagus ini apa? Tidak disakiti. Tidak disakiti lagi lah. Oke. Seperti yang tertera di namanya. Oke, soal dari Mas Bagus. Takon Kang, kemarin saya puasa. Lah, pas Kemarin? siang Berarti sekarang enggak? nggak tahu ini Mas Bagusnya. Oh. Mungkin semoga aja puasa terus ya, Mas Bagus. Amin. Oke. Takon Kang, kemarin saya puasa. Lah, pas di siang hari saya melihat es cincau di depan rumah. Seketika saya berniat ingin membatalkan puasa saya dan membeli es cincau tersebut. Tetapi alhamdulillah saya masih memperoleh hidayah dari Tuhan hingga saya tidak jadi membeli es cincau tersebut. Nah, batalkah puasa saya ketika saya berniat ingin membatalkan puasa namun belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Berarti Mas Bagus ki. Berarti kan pas puasa namun dodol es cincau. Ya, nggak tahu ini. Gimana ini es cincaunya? Ki wonge piye? Oh, enggak apa-apa ya. Kan mungkin dari pedagang tersebut berjualan ingin menyediakan untuk orang-orang yang memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Oh ya, mungkin anak Jadi kecil jangan gitu suudzon juga. dulu. Iya, kamu itu jangan dah seuzon. Oke, boleh dijawab sekarang ini. Oh, iya. Oke. Untuk Mas Ed Bagues tak ingin disakiti ya. Begini Mas Ed Bagues. Jadi di dalam agama Islam wujud penghambaan seorang hamba kepada sang kholik itu beraneka ragam, atau dalam tanda kutip ibadah itu ada beraneka ragam. Dengan beraneka ragaman ibadah tersebut maka memunculkan syarat dan rukun yang berbeda-beda pula. Jadi di setiap ibadah itu berbeda kriteria syarat dan rukunnya. Antara ibadah satu dan ibadah lainnya itu tidak sama. Seperti contoh kasus di kasusnya Mas siapa tadi? Ed Bagues tadi. Bagus. Ada yang di situ ibadah. Ketika kita ingin membatalkan ibadah tersebut, kita berniat ingin membatalkan ibadah tersebut, maka seketika ibadah kita bisa langsung menjadi batal. Contoh ibadah sholat, seperti yang termaktub di kitab Fathul Mu'in pada bab mubtilati sholat. Di situ ada lafaz tabtulu as-sholatu biniati qot'iha. Jadi contoh aja ya, biar lebih paham kan langsung contoh. Oke. Contoh Kang Haris, contoh tolong dicontohkan. Mohon Kang Haris bisa sholat, contoh. Sholat. Ya, sholat. Mau kemana? Katanya sholat kan wudhu dulu. Sholat langsung sholat. Misal doang contoh. ini, nggak usah wudhu. Praktek berarti. Ya. Formalitas saja. Takbir. Takbir. Hidup kamera dong, hidup kamera. Ya, Ya. betul. Contoh Kang Karis ini sedang melaksanakan sholat. Tiba-tiba di dalam hati Kang Karis itu terbesit perkataan, sholat saya tak batalin aja lah. Maka seketika itu juga sholat Kang Karis bisa menjadi batal. Jadi dengan kita berniat ingin membatalkan sholat, maka seketika itu juga sholat kita langsung menjadi batal. Sulit juga ternyata. Sulit, bahkan ada yang lebih sulit nih. Ada lagi. Ada. Contoh ketika Kang Karis ini sedang sholat. Jadi sholat ya. Oh, Kang Karis sholat. Ya, pas waktu Kang Karis sholat ini cuaca sekedar sedang mendung, mendung tanpa hujan tapi. Mendung doang, enggak. Sedang mendung. Dan Kang Karis ini masih memiliki jemuran ceritanya. Misal ini. Tiba-tiba terbesit di hati Kang Karis, kalau ini hujan, sholatku tak batalin aja. Aku mau ngangkat jemuran, misal seperti itu.
maka seketika itu juga sholat Kang Karis ini bisa menjadi batal. Oh, batal sholat kamu. Angkat sumpah. Jadi masalah sholat ini sangat sulit. Sudah Kang Karis. Nah, tetapi berbeda dengan puasa. La saumun wa iktikafun. Ketika puasa, ketika kita ingin berniat membatalkan puasa, namun belum sampai kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti contoh minum, makan, dan lain sebagainya, seperti contoh soal di atas, itu kan Mas Ed Bagoes belum makan sih, belum minum. Baru berkeinginan ingin membeli, namun tidak jadi. Iya. Nah, kalau masih dalam taraf membatalkan puasa, hanya niat membatalkan puasa, itu belum sampai batal puasanya. Jadi berbeda dengan sholat tadi. Kalau sholat bisa langsung batal, tapi kalau puasa belum batal. Jadi kesimpulannya untuk soal dari Mas Ed Bagoes ini, puasa jenengan tetap sah. Oke, selamat buat Mas Bagoes. Puasa Anda masih tetap sah. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kayaknya rekomen banget ini jawabannya. Lengkap banget tadi keterangan dari Kang Helmi, mulai dari sholat hingga puasa. Makanya simak terus takon Kang sampai akhir, jangan lupa. Oke. Dan jangan lupa subscribe. Oh iya, subscribe channel kita Al Icon subscribe TV. itu gratis. Karena subscribe Yang bayar hanya kencing. janjing cuma 2.000. Oke. Nah, lanjut soal kedua dari Ed Danyan. Ed Danyan. Namanya unik juga. Danyan. Namanya Haris. dari tadi unik-unik ya. Iya, nggak tahu ini netizen kita kok bisa oke. Mungkin itu suaranya kan beda-beda. Kang Haris bisa dibacakan? Ya. Oke, dari pertanyaan Mas Ed Danian. Takon Kang, dalam bulan Ramadan ini aku punya misi menyesuaikan tidur dari subuh hingga maghrib dengan catatan tetap melakukan sholat. Lah, di tengah-tengah menjalankan misi tersebut, temanku ada yang bilang kalau ternyata puasaku tidak sah. Minta pencerahannya dong Kang, apa bener sih puasaku nggak sah? Itu pertanyaannya. Kayaknya ini Mas Danyan ini anggota FBI ini. Ada misi-misi segala ini. Misi. Ngeri ini. Oke, bisa dijawab mungkin keterangan soal dari Mas Danyan. Dan ini soalnya juga seperti saya itu apa namanya? A few moments later. Mewakili. Ya. Beli. Saya. Wah kayaknya sih. Saya juga itu. Wah kayaknya beli. Wah kayaknya ini Mas Danyan ini anggota FBI ini. Punya misi-misi segala ini, puasa-puasa. Ngeri juga yang komen di akun kita. Namanya dari tadi unik-unik. Ya, kebetulan mungkin netizen kita yang tanya mungkin kebetulan yang namanya unik-unik. Dan soalnya Mas Danyan ini juga mewakili saya. Iya. Berarti Anda tidur seharian? Ya, siang itu saya tidur, malam bangun melek. Buka malam kan, maghrib. Tapi tidur seharian tapi masih sholat ya? Masih. Oh, alhamdulillah. Masih jamaah. Masih. Alhamdulillah. Soalnya kalau kita berpuasa tidur seharian, kalau kita meninggalkan sholat ya sama saja ya. Apa gunanya kita sembahyang? Apa gunanya kita puasa tapi tidak sholat kan? Apa gunanya? Oke, mungkin bukan hanya Mas Danyan dan Kang Haris saja yang merasa terwakili, mungkin dari ada pemirsa sekalian yang merasa terwakili oleh soal ini. Oke, simak penjelasan dari Kang Hilmi ini sampai akhir. Oke, ini sangat bermanfaat. Oke, Silakan, untuk Mas Ed Danyan. Begini Mas Danyan, manggilnya apa ini? Danyan gitu. Danyan aja. Mas Danyan. Berbicara tentang tidur saat berpuasa. Tidur saat berpuasa ini tentunya hal yang sangat lumrah dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Karena tidur saat berpuasa ini kan salah satu hal yang sangat enak dilakukan ya. Iya. Sangat lumrah dan sangat enak dilakukan. Bahkan di situ dikatakan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah.
Jadi jika kita tidur saat berpuasa, tentunya puasa kita tidak akan menjadi batal. Intinya begitu. Kita tidur seharian berpuasa, puasa kita tidak akan batal, bahkan dinilai ibadah. Namun yang perlu digarisbawahi, Ramadan ini kan Ramadan ini kan bulan yang hanya datang satu kali dalam setahun, yang dimana pahala yang akan kita dapatkan saat kita melakukan amal kebaikan itu kan akan dilipat gandakan berkali-kali lipat di bulan Ramadan ini. Jadi sangat disayangkan kalau kita hanya sekedar mengisi puasa ini dengan tidur seharian. Mungkin kita bisa manfaatkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat tentunya, seperti tadarus Al-Quran, mengaji kitab kuning, atau datang ke pengajian-pengajian. Itu kan pasti akan lebih bermanfaat. Kalau tidur saja dianggap ibadah, apalagi kalau amalan kebaikan yang lainnya, kan pasti akan lebih jauh tinggi pahalanya daripada kita hanya tidur. Jadi inti dari jawaban ini, puasa dari Mas Edanyan tetap sah. Namun alangkah baiknya jika diisi dengan hal-hal yang lebih positif daripada tidur. Nah, begitu. Oke, selamat lagi-lagi buat Mas Danyan, puasa Anda masih tetap sah. Namun itu yang perlu kita garis bawahi, Mas Danyan, lebih baik ketika berpuasa itu kita memanfaatkan waktu bukan hanya dengan tidur ya, Ya. Hilmi. Eman-eman. Iya, eman-eman. Itu eman-eman. Bahasa Jawanya eman-eman. Lebih baik kita gunakan waktu dalam berpuasa untuk seperti membaca Al-Quran, mengaji kitab, mendatangi pengajian dan lain-lain. Mungkin itu lebih bermanfaat lagi. Ada yang mengatakan kalau tidur itu ibadah, maka melakukan amal-amal lain berarti kakeknya ibadah itu. Kakeknya ibadah. Ya, mungkin buyut, canggah, yang lain-lain. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Ya, Kang sama-sama. Nafal Hilmi. Semoga bisa bermanfaat bukan hanya bagi kita, tapi bagi para pemirsa sekalian di seluruh penjuru dunia yang menyaksikan channel YouTube kami. Oke, kiranya itu saja pembahasan kita pada episode kali ini. Mungkin dari pemirsa sekalian ada yang berminat atau yang berniat ingin mengajukan pertanyaan seputar hukum-hukum Islam, bisa komen di kolom komentar kami atau bisa lewat via DM di akun medsos kami yang ada di bawah ini. Di atas. Di sini. Di situ. Nah, itulah. Nanti bisa komen atau DM. Oke. Jangan lupa pantau terus channel YouTube kami tentunya di acara Takon Kang. Takon terus. Saya Fandi Wahid dan teman saya Firman Garis. pamit undur diri. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau jawaban dari narasumber kami mungkin kurang Memuaskan. kurang memuaskan, kurang pas menurut para pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti saksikan acara Takon Kang episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Bersama narasumber kami yang dalam acara Takon Kang Takon. Takon Kang lebih. Takon Kang. Lagi lebih takon.